Baiklah, selamat bertemu kembali pelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita membahas topik tentang statistika. Statistika adalah bagian dari matematika yang mempelajari tentang cara-cara pengambilan data, pengolahan data, penyajian data, sampai kepada kesimpulan dan rekomendasi. Ya, misalnya kita mau kita teliti tentang penghasilan coklat di Aceh Tenggara selama tahun 2025. Ya, kita akan mencatat hasilnya mulai dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Hasil coklat ini ternyata setelah dilihat hasilnya meningkat, ya. Hasilnya meningkat terus, maka kita sebagai peneliti merekomendasikan kepada pemerintah Aceh Tenggara untuk memfasilitasi para petani coklat karena punya potensi yang paling besar di daerah kita, ya, termasuk pembibitan, pememukan dan sebagainya. Ini sebagai kesimpulan dan rekomendasi kita supaya pemerintah memfasilitasi, gitu. Kesimpulan kita tadi apa? Hasil pertanian coklat terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini kesimpulan. Maka kena rekomendasi di bawah kepada Pemda Aceh Tenggara supaya membantu para petani coklat untuk meningkatkan penghasilan mereka, ya, berupa pengadaan bibit unggul atau pemupukan atau penyuluhan ke petani-petani sehingga hasilnya jauh lebih hebat lagi dari tahun ke tahun. Demikian salah satu contohnya, ya. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami di dalam statistika, ya. Yang pertama itu populasi. Populasi adalah seluruh objek yang kita sedang teliti, itu seluruhnya, ya. Ada lagi istilahnya sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang benar-benar kita teliti. Misalnya ini kita mau menghitung rata-rata tinggi badan siswa SMP Negeri Perisai di Aceh Tenggara. Maka populasinya adalah seluruh siswa-siswi SMP Negeri Perisai kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan sampelnya adalah kita mengambil beberapa siswa dari setiap kelas, tidak perlu semua, kita ambil beberapa siswa secara acak, secara random dari masing-masing kelas, dan semua siswa ini kita betul-betul ukur tinggi badannya, semua kita ukur, kita catat, akhirnya data kita dapat. Nah, semua siswa yang kita ambil acak secara random inilah yang dikatakan sampel, ya. Sebaiknya sampel itu adalah benar-benar representatif dari populasi demi hasil yang lebih akurat, ya. Atau dikatakan sampel itu betul-betul mewakili semua karakter populasi. Demikian. Jadi itu istilah untuk populasi dan sampel. Sampailah kita kepada teknik-teknik pengumpulan data, ya. Teknik-teknik pengumpulan data itu ada banyak, beragam sesuai dengan data apa yang mau kita cari, siapa responden kita, itu, ya. Ada pertama teknik pengambilan data berdasarkan wawancara, ya. Wawancara artinya kita ketemu langsung dengan responden, menanyai dia apa-apa saja yang mau kita teliti dan kita catat. Ini dikatakan teknik wawancara. Ada lagi dengan kuesioner, ya. Kuesioner ini kita mempersiapkan seperangkat pertanyaan dalam kertas, kemudian kita mengumpulkan semua responden yang kita mau teliti dalam suatu tempat, kemudian kita membagikan kuesioner dan mereka menjawab kuesioner itu seperti apa adanya. Kita tidak perlu langsung mewawancarai mereka. Ini dikatakan teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner. Ada juga cara pengambilan data dengan pengamatan. Misalnya kita mau meneliti tentang pertumbuhan jagung pada 1 bulan pertama. Maka mulai kita menanam benih jagung itu akan ada pengamatan terus menerus sampai pertumbuhannya selama 1 bulan. Mungkin kita mengamatinya per 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau 1 minggu sekali, terserah. Tentu semakin banyak hari hasilnya semakin akurat. Ini dapat dilakukan dengan pengamatan. Ada juga teknik pengambilan data dengan eksperimen. Nah, misalnya kita mau meneliti tentang tingkat pencemaran kali bulan, ya. Itu bisa kita lakukan per tahun atau per bulan, dan kita mengambil beberapa titik-titik sampelnya, ya, mungkin di
jembatan titik panjang, jembatan titik abri, jembatan kota. Kita membawa sampelnya mungkin 1 liter, 1 titik, dan kita bawa ke laboratorium. Kemudian kita melakukan eksperimen di laboratorium, kita melakukan penelitian di laboratorium, atau kita melakukan percobaan-percobaan di laboratorium, sehingga data itu kita dapat gitu ya. Itu eksperimen, kita melakukan percobaan di laboratorium. Kemudian kita juga bisa mengambil data dengan melakukan sensus ya. Setiap kali sensus penduduk minimal 5 tahun sekali, di situ ada banyak-banyak data ya. Sensus artinya kita menanyai atau kita mengambil data dari seluruh objek penelitian. Sedangkan survei, kita hanya mengambil data dari bagian dari populasinya. Ya, kalau di Indonesia ini kadang-kadang mereka selalu melakukan survei sekitar 200.000 orang atau 400.000 orang. Bayangkan penduduk Indonesia 280 juta lebih. Jadi di mana lebih efektif kita menggunakan sensus atau survei, tergantung apa yang mau kita teliti ya. Itu demikian teknik-teknik dari beberapa cara untuk pengambilan data. Kemudian cara-cara penyajian data. Data setelah didapat, diolah dan sampai kepada kesimpulan dan rekomendasi, kita harus tampilkan, kita harus sajikan dalam bentuk yang paling indah dan sesuai dengan kepentingan data tersebut. Nah, karena kalau penyajian kita baik, orang akan tertarik, orang akan membaca hasil penelitian kita. Ada beberapa cara penyajian data di tingkat SMP, yaitu pertama dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran sangat bagus kita buat kalau data kita dalam bentuk perbandingan atau piktogram ya. Piktogram ini diagram gambar ya, mungkin gambar buah-buahan, gambar-gambar hewan, atau gambar-gambar macam-macam lah yang bisa dibuat. Kemudian ada diagram garis, itu kita tampilkan kalau data kita didapat dari kurun waktu tertentu. Itu sebaiknya kita tampilkan dalam bentuk diagram garis. Kemudian ada diagram batang, ini juga diagramnya diagram batang. Kalau memang data kita itu dalam bentuk yang bisa ditampilkan dengan diagram batang. Juga bisa dalam bentuk perbandingan atau satuan waktu tertentu. Kemudian histogram ya. Histogram itu mirip dengan diagram batang, tetapi di histogram ini jarak satu batang dengan batang yang lain itu tidak ada. Mereka nempel ya satu batang dengan batang lain. Itu histogram. Itu saja sih beberapa teknik penyajian data yang kita sampaikan. Mungkin ada lagi yang lain-lain ya. Sampailah kita kepada ukuran pemusatan, tendensi sentral. Nah, ini yang sering menjadi persoalan di mana-mana ya, baik UTBK maupun nanti cerdas cermat maupun nanti soal-soal sering sekali muncul dari ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Ini ada 3, ada MEAN atau rata-rata hitung, kemudian nanti ada modus, yaitu data yang paling sering muncul, dan nanti yang ketiga ada median ya, ukuran yang paling tengah setelah data itu diurutkan. Kita masuk yang pertama, MEAN. MEAN adalah rata-rata hitung dan disumburkan dengan X bar atau X garis seperti itu. Nah, X bar atau rata-rata itu sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data atau sigma X per N. Sigma X itu artinya jumlah data ya, per N. N itu banyaknya data. Contoh, perhatikan, tentukan rata-rata dari data berikut. Nomor 1, 4, 7, 6, 3, 5. Sedangkan nomor 2, 10, 12, 13, 9, 14, 10, dan 15. Jawabnya, untuk nomor 1, X bar atau rata-rata sama dengan 4 tambah 7 tambah 6 tambah 3 tambah 5 per 5 jumlah data. Sama dengan 25 per 5 sama dengan 5. Maka kita katakan mediannya adalah 5. Nomor 2, X bar atau rata-rata sama dengan 10 tambah 12 tambah 13 tambah 9 tambah 14 tambah 10 tambah 15 per 7 ya, jumlah datanya jadi 7 sama dengan 83 per 7 atau 11,8. Nah, ini kalau dia dalam bentuk data tunggal seperti ini. Bagaimana kalau ditampilkan dalam bentuk tabel ya, apabila frekuensinya agak lumayan banyak ya. Kita lihat contoh 3. Tentukan rata-rata dari data berikut.
dari tabel berikut XI dan FI. XI itu data ya, XI itu data yaitu mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan FI itu adalah frekuensi masing-masing data, F1, F2 gitu ya, 2, 4, 8, 6, 3, 1. Pada soal seperti ini X bar sama dengan sigma FI kali XI. Itu berarti data pertama, frekuensi pertama kali data pertama, tambah frekuensi kedua kali data kedua, tambah frekuensi ketiga kali data ketiga, dan seterusnya. Per sigma FI ya, jumlah semua frekuensi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka kita dapat 4 itu frekuensinya 2, artinya nilai 4 itu 2 kali muncul ya. 5 itu frekuensinya 4 ya. Kalau kita tulis ya 4, 4, 5, 5, 4 kali, 6, 6, 8 kali, 7, 7, 6 kali, dan seterusnya, kan ribet memang ya. Jadi rata-ratanya kita hitung 2 kali 4, tambah 4 kali 5, tambah 8 kali 6, tambah 6 kali 7, tambah 3 kali 8, tambah 1 kali 9, per dibagi jumlah frekuensi 2, tambah 4, tambah 8, tambah 6, tambah 3, tambah 1. Maka kita dapat dari hasil perkaliannya 8 tambah 20 tambah 48 tambah 42 tambah 24 tambah 9 per jumlah semua data 24 sama dengan 151 per 24, kita dapat 6,3 ya. Ada lagi model lain seperti ini. Tentukan rata-rata dari data berikut XI, FI ya. 20, 8, 25, 11, 10, 30, frekuensinya 12, 35, frekuensinya 7, 40, frekuensi 5. Maka X bar sama dengan 8 kali 20, 11 kali 25, 12 kali 30, 7 kali 35, 5 kali 40 per 8 tambah 11 tambah 12 tambah 7 tambah 5. Dan seterusnya kita dapat 1260 per 43, maka kita dapat rata-ratanya adalah 29,3. Itu ya tentang tendensi sentral, tentang rata-rata ya, mean. Masuklah kita kepada modus. Modus atau MO adalah data yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Ingat, data yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Contoh, tentukan modus dari data berikut. A, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Maka modusnya 6, karena 6 muncul 2 kali. B, 11, 12, 11, 13, 12, 11, 15. Modusnya adalah 11. Karena 11 lah yang paling sering muncul. Dia muncul 3 kali. Sedangkan 12 muncul hanya 2 kali. Jadi yang paling sering muncul adalah 11. Maka untuk B modusnya adalah 11. C, 66, 77, 88, 99. Maka modusnya dikatakan tidak ada. Karena tidak ada data yang paling sering muncul. Semua sama, 6 2 kali, 7 2 kali, 8 2 kali, 9 2 kali. Jadi tidak ada yang paling sering muncul, maka kita katakan soal seperti ini tidak ada modusnya. D, 6 6 6 7 7 8 8 8 dan 9 9. Maka modusnya ada 2, 6 dan 8 ya, 6 3 kali, 8 3 kali. Bagaimana kalau dalam bentuk tabel ya, seperti tabel tadi yang di atas itu XI, FI ya. Kalau data seperti ini maka modusnya kita cari frekuensi paling besar, yaitu data 6 ya. Untuk XI sama dengan 6, frekuensinya ada 8, maka untuk tabel E ini modusnya adalah 6 ya. Tabel F di bawah XI, FI ya, itu modusnya adalah 30. Kenapa? Karena frekuensinya 12 ya. Artinya apa? 30 itulah data yang paling sering muncul 12 kali ya. Sedangkan 35 hanya 7 kali, 40 dan hanya 5 kali. Demikianlah pengertian modus ya. Sampailah kita kepada median. Median adalah data atau ukuran yang berada paling tengah-tengah setelah sekelompok data diurutkan. Ya, maksud dari diurutkan itu sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, tidak ada lompatan-lompatan di sana. Jadi median adalah ukuran yang berada paling tengah ya setelah diurutkan. Sebagai contoh untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Contoh 1 ada sekelompok data 5, 3, 6, 4, 7. Sedangkan contoh 2 10, 12, 13, 10, 14, 11, 15, 14.
Dan contoh yang ketiga 24, 25, 26, 22, 24, 28, 29, 25, 27. Contoh yang keempat 42, 45, 50, 62, 60, 54, 46, 70, 65, 50. Kita akan jawab keempat soal ini. Pertama-tama data diurutkan ya. Kita lihat nomor 1 setelah diurutkan 3, 4, 5, 6, 7. Data yang tepat berada di tengah-tengah adalah 5. Maka kita katakan mediannya adalah 5. Gitu ya. Nomor 2 setelah diurutkan 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 dua kali baru 15. Data ini genap, jadi tidak ada sebuah data yang berada paling tengah. Maka kita mengambil dua data yang paling di tengah, dijumlahkan dan dibagi 2. Sehingga di contoh 2 ini mediannya adalah 12 tambah 13 dibagi 2, maka kita dapat 12,5. Contoh ketiga, setelah data diurutkan adalah 22, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29. Ternyata ada ukuran yang paling tengah adalah 25. Ya, perhatikan data kita ini ada 9, maka data yang paling tengah adalah 25 karena ada 4 data di sebelah kiri angka 25, juga ada 4 data di sebelah kanan 25. Maka kita katakan mediannya adalah 25. Contoh yang keempat, 42, 45, 46, 50, 50, 54, 60, 62, 65, 70. Ini datanya juga genap ya. Jadi kalau ketemu dengan data genap seperti ini, mediannya adalah jumlah dari dua data yang paling tengah kemudian dibagi 2. Sehingga mediannya kita dapat 50 tambah 54 dibagi 2, dapatlah mediannya 52. Dari keempat contoh ini, kita bisa lihat beda median untuk data ganjil, beda pula untuk data genap. Maka bisa kita simpulkan yang pertama, jika data ganjil ya ini setelah diurutkan ini X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, maka mediannya adalah X N tambah 1 per 2 ya. Data yang berada di N tambah 1 per 2. Misalnya kalau datanya 5, 5 tambah 1, 6 bagi 2, 3, maka dia berada pada data ketiga setelah diurutkan. Kalau datanya 9, 9 tambah 1, 10 dibagi 2, 5, maka mediannya berada pada data yang ke-5 dan seterusnya begitu ya. Kalau misalnya ada datanya 49, setelah diurutkan ada 49 data, maka mediannya berada pada data yang ke-49 tambah 1 dibagi 2, 50 per 2, 25, maka data yang ke-25 nanti sebagai median. Sedangkan yang kedua, jika data genap ya setelah kita urutkan X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, maka mediannya nanti adalah data ke N per 2 tambah data ke N per 2 adalah tambah 1, kemudian dibagi 2. Misalnya data kita ada 10, maka mediannya adalah data ke 10 bagi 2, 5 tambah 5 tambah 1, 6. Maka mediannya ada data ke 10, 5 tambah data ke 6 dibagi 2. Kalau data kita ada 40, setelah kita urutkan ada data 40, maka mediannya nanti adalah data ke 40 dibagi 2, 20, data ke 20 ditambah dengan data ke 21 dibagi 2. Begitu. Untuk lebih jelas mari kita lihat contoh data yang frekuensinya lumayan besar seperti tabel berikut ya. Contoh, tentukanlah median dari XI 456789, sedangkan FI frekuensinya masing-masing data 42, 4, 8, 6, 31 dan jumlah frekuensinya ada 24. Artinya apa? Jumlah data ada 24. Maka mediannya terletak pada data ke 24 bagi 2, 12 data ke 12 tambah data ke 13 dibagi 2. Dari tabel ini kita lihat 4-nya ada 2 kali, 4, 5-nya ada 4 kali, 6-nya ada 8 kali. Sehingga kalau kita cari data ke 12 pasti berada di angka 6. Begitu juga 13 ada di angka yang ke 6. Maka mediannya adalah 6 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 6 sendiri ya. Contoh
Yang kedua dari tabel ini ada XIFI, ya ini data pertama dengan frekuensi pertama 28, data kedua frekuensi kedua 25 dan 11 dan seterusnya. Jumlah frekuensinya 43, berarti ganjil. Maka nanti mediannya terletak pada data ke 43 tambah 1 bagi 2, 44 bagi 2, 22. Maka mediannya terletak pada data yang ke 22. Dari tabel ini sudah terurut 20, 25 seterusnya, frekuensinya 8, 11, 12. Kita ketemu data yang ke-22 adalah di kelompok data yang 30, ya. 20 itu ada 8 data, 25 dan 11 data dijumlahkan masih 19, sedangkan 30 ada 12 data. Maka jelas data ke-22 terletak pada angka 30. Demikian tentang median. Sampailah kita kepada ukuran penyebaran data atau dispersi. Dispersi ini yaitu kuartil, ya. Salah satunya itu kuartil. Kuartil itu adalah suatu patokan yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama, ya. Ingat sekali lagi, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Contohnya perhatikan sketsa grafik di situ. Ini X min itu data paling rendah, setelah diurutkan sampai paling ujung itu X max, data terbesar. Maka pertama kita cari median Q2, dapat median atau Q2. Antara X min dengan Q2 cari lagi mediannya, dapatlah Q1. Di antara Q2 dengan X max cari lagi tengahnya, dapatlah Q3. Sehingga kita katakan Q1 itu kuartil bawah, Q2 itu median, Q3 itu kuartil atas, ya. Sebagai untuk lebih memahami kita lihat contoh. Tentukan kuartil dari nomor 1 6, 8, 7, 10, 12. Sedangkan nomor 2 8, 10, 12, 13, 15, 12, 13, 14, 10, 15. Kita jawab, kita urutkan dulu datanya. Nomor 1 6, 7, 8, 10, 11 dan 12. Ini data kita ada 6, ya. Maka kuartil keduanya itu adalah 8 tambah 10 dibagi 2 kita dapat 9. Itu jadi antara 8 dan 10 itu letak Q2. Ada 3 data di sebelah kirinya, ada 3 data di sebelah kanannya. Maka Q1 adalah antara 6, 7, 8. Maka Q1 nya adalah 7, kuartil bawahnya. Sedangkan Q3 terletak 11, antara 10, 11 dan 12. Di tengah-tengah adalah 11, maka Q3 nya adalah 11. Begitu. Untuk nomor 2, setelah kita urutkan dapat datanya sebagai berikut: 10, 10, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15. Kita cari Q2, data ini ada 9, maka data mediannya adalah 9 tambah 1, 10. Data ke bagi 2, 5. Maka mediannya data kelima, yaitu angka 13. Maka 13 itu adalah kuartil kedua atau kuartil tengahnya adalah 13. Jadi ada 4 data di kiri, ada 4 data di kanan. Sehingga kuartil pertama kita dapat 10 tambah 12 dibagi 2 dapat 11. Sedangkan kuartil ketiganya kita dapat 14 tambah 15 dibagi 2 dapatlah 14,5. Dari nomor 2 ini jangkauannya itu, jangkauan dari data itu, dari sekelompok data itu adalah data terbesar kurang data terkecil atau data max kurang data min, X max kurang X min. Maka kita dapat data terbesar 15, data terkecilnya adalah 10. Maka jangkauannya data ini adalah 5. JQ itu jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil itu adalah kuartil 3 kurang kuartil 1. Maka kita dapat 14,5 kurang 11 dapatlah 3,5. QD itu simpangan kuartil atau deviasi kuartil, ya. Simpangan kuartil itu adalah setengah dari Q3 kurang Q1. Maka kita dapat setengah dari 14,5 dikurang 11. Maka kita dapat 3,5 dibagi 2 dapatlah 1,75. Itulah simpangan kuartil dari soal kita nomor 2. Sedangkan jangkauan kuartilnya adalah 3,5. Sedangkan jangkauan datanya adalah 5. Begitu. Sekarang kita lihat contoh bagaimana kalau datanya agak besar sehingga perlu dibuat tabel seperti ini. Contoh, tentukan nilai kuartil dari XIFI. Datanya X itu adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan frekuensinya yang pertama 2, 4, 8, 6, 3, 1. Sehingga jumlah frekuensinya 24. Karena jumlah frekuensinya 24, maka mediannya kuartil 2-nya terletak pada data ke
12 ditambah dengan data ke-13 dibagi 2. Dari urutan data kita 4 2 kali, 5 4 kali, 6 8 kali, maka jelas data ke-12 dan data ke-13 ada di angka 6. Jadi kuartil 2-nya adalah 6 tambah 6 dibagi 2 dapatnya 6. Sedangkan kuartil satunya itu, karena tadi data 24 dibagi 2, 12 di kiri, 12 di kanan. Maka kuartil satunya berada pada data ke-6 tambah data ke-7 dibagi 2. Data ke-6 adalah 5, data ke-7 adalah 6. Maka kuartil pertama X6 tambah X7 per 2, 5 tambah 6 per 2, maka kita dapat 5,5 sebagai kuartil pertama. Sedangkan kuartil ketiganya adalah ada 12 data dari pertengahan tadi, yaitu data ke-18 tambah data ke-19 bagi 2. Maka dari tabel itu kita dapat data ke-18 7, data ke-19 juga 7, maka kuartil ketiga adalah 7 tambah 7 dibagi 2 dapatnya 7. Sehingga dari tabel ini bisa kita tarik kesimpulan, jangkauannya adalah data maksimum kurang data minimum, 9 dikurang 4 dapat 5. Jangkauan kuartilnya ada kuartil 3 kurang kuartil 1, 7 dikurang 5,5, maka kita dapat 1,5. Maka sedangkan simpangan kuartilnya adalah setengah dari Q3 kurang Q1, maka kita sudah dapat dari data 1,5, berarti setengah dari 1,5 dapat 0,75. Demikian ya. Setelah mendengar semua penjelasan ini, baik penyebaran data maupun tendensi sentral, maka diharapkan banyak siswa banyak-banyak berlatih sehingga betul-betul apa konsep-konsep disampaikan ini betul-betul dapat dikuasai. Demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat bertemu kembali para pelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran matematika di channel saya. Kepada pelajar semua jangan lupa ditekan tombol like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Karena itu memberi semangat bagi kami untuk membuat video pelajaran yang lainnya. Terima kasih.